What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. So guys, jadi di video kali ini gue pengen kasih tau kalian mengenai gimana caranya gue bisa ningkatin omset sampai 100% untuk penjualannya, pesanannya, dan sebagainya. Tentu aja strategi ini gue akan bahas secara luas ya, jadi tidak terlalu spesifik. Intinya apa sih yang gue lakukan dan kenapa gue bisa kasih tau kalian mengenai hal ini teman-teman, kenapa gue bisa naikin sampai 100% seperti ini? Nah, di sini akan gue jelaskan apa yang gue lakukan. But before that, teman-teman, ya, sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video seperti ini. Karena gue butuh effort untuk membuat PowerPoint seperti ini, dan gue juga butuh effort untuk membuat video seperti ini. Jadi, gue minta kalian untuk like aja teman-teman. Gue nggak minta apa-apa. Gue nggak nyuruh kalian untuk beli kelas gua atau sebagainya lah, nggak perlu teman-teman. Gue cuma minta kalian like aja videonya teman-teman. So gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Langsung aja kita masuk ke langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen aja ya teman-teman ya. So jadi di sini gue akan kasih tau kalian gimana caranya gue bisa naikin omset dan traffic. Tapi sebelum itu, gue pengen kasih tau kalian beberapa hal dulu. Jadi, traffic itu nggak datang sendiri, teman-teman. Namanya kalau misalnya kita pengen naikin omset, udah pasti kita butuh yang namanya traffic. Sedangkan traffic itu tidak datang sendiri. Kalau traffic datang sendiri, itu namanya, ya nggak perlu gue ngomong lah ya. Intinya, kalau misalnya kita mau dapat omset, kita mau dapat orderan, udah pasti kita harus mendatangkan traffic untuk datang ke toko kita. Nah, kalau mau banjir orderan, udah pasti harus dapatkan traffic. Gak ada istilahnya kalau misalnya kalian mau orderannya rame, packingan kalian meledak, tapi trafficnya nggak ada, trafficnya nol. Gimana caranya? Jadi, traffic itu bener-bener penting banget buat kalian yang jualan di online, ya. Buat kalian yang jualan di online, traffic datengin yang banyak, sehingga bisa datengin penjualan. Kalau misalnya konversinya masih rendah, it's okay teman-teman. Asalkan kalian mendapatkan traffic yang berkualitas. Traffic yang kalian dapatkan itu on point, bukan traffic yang salah-salah teman-teman. Kalau misalnya kalian mendapatkan traffic yang baik, sudah pasti meskipun konversinya masih rendah, masih bisa kita ngedata, kita analisa sehingga kita tahu next step kita harus ngapain. Datengin traffic segini banyak, tapi kok masih loyo. Tapi kalau trafficnya aja belum ada, gimana kita mau tahu next step-nya kita mau ngapain? Jadi traffic itu datang, ini sih nggak semua gue kasih tahu ya. Jadi ini gue sedikit aja. Jadi traffic itu datang dari mana? Dari kata kunci. Kata kunci apa? Banyak. Kata kunci judul, kata kunci variasi, kata kunci spesifikasi, kata kunci deskripsi, kata kunci pencarian customer, pokoknya kata kunci. Lalu banyaknya pengguna. Banyaknya pengguna itu adalah faktor internal dan eksternal juga ya. Jadi di mana gue melihat orang-orang itu pada memakai handphone yang gue jual. Maksudnya bukan gue yang produksi, tapi gue menjual handphone yang kebanyakan orang-orang juga pakai. Sehingga banyaknya orang yang menggunakan handphone tersebut, itu akan membantu untuk meningkatkan visibilitas dan traffic kita yang datang ke toko kita. Karena secara nggak langsung produk tersebut udah ke branding. Udah banyak orang yang pakai. Sehingga ya kita menjual produk tersebut udah pasti orang udah tahu, oh ini gue pernah melihat nih, orang banyak yang pakai, oke gue beli deh. Nah, itu adalah banyaknya pengguna. Kemudian yang ketiga adalah iklan marketplace. Nggak perlu gue jelasin lah iklan marketplace. Kemudian ada sosial media. Sosial media gue juga nggak perlu jelasin, intinya kalian buat konten di sosial media. Atau mungkin endorse, atau mungkin iklan di sosial media. Nah, kenapa omset dan traffic bisa naik drastis? Kalau misalnya teman-teman tadi lihat ya, gue naiknya sampai 100%. Jadi, gue memanfaatkan 4 hal ini teman-teman. Gak semua, sekali lagi gak semua gue kasih tahu ya teman-teman. Tapi 4 hal ini yang pengen gue kasih tahu ke kalian. Karena kalau gue bahas semua, gue gak tahu durasinya bakal berapa lama. Ini aja gue ngomong lumayan cepat supaya kalian tidak bosan dan supaya kalian lebih nangkep lah. Yang pertama itu berani beriklan. Ya, kalian mengetahui iklan mana yang efektif, produk mana yang harus diiklanin. Terus kalian berani untuk beriklan. Spending budget ke produk tersebut. Supaya apa? Supaya datangin traffic. Lalu yang kedua, branding sosial media. Jadi ada bantuan dari buat konten, ada iklan, ada endorsement. Itu hajar teman-teman. Kalau kalian mau naikin orderan kalian mau naikin traffic kalian butuh tuh yang namanya branding sosial media. Apakah wajib? Gak wajib. Tapi kalau misalnya kalian ingin dapetin traffic tambahan, ya why not kalian manfaatin sosial media. Yang ketiga, review positif dari customer. Kalian jangan salah,
Review positif dari customer itu ngebantu untuk ngedongkrak teman-teman. Lalu yang terakhir adalah momentum. Momentum dalam artian apa? Misalnya, event mau lebaran, udah pasti momentum di mana kategori muslim ini bakal naik daun. Kalau misalnya Natal, udah pasti barang-barang yang berhubungan dengan Natal. Kalau misalnya tahun baru, barang-barang yang berhubungan dengan tahun baru. Jadi, ambil momentumnya untuk nge-push produk jualan lu yang sesuai dengan momentum tersebut. Nah, tadi kan kita ngebahas mengenai review positif. Oke, review positif itu diperlukan teman-teman. Jadi review dan bintang positif dapat meningkatkan visibilitas produk untuk lebih sering muncul di pencarian atau rekomendasi. Jadi sebenarnya gini teman-teman, algoritma itu mensupport atau bisa dibilang kayak lebih merekomendasikan produk-produk yang memiliki bintang dan ulasan yang positif. Cuman bad news banget, emang kebanyakan tuh customer rese, dimana dia suka sembarangan memberikan bintang 1. Gue nggak tahu kenapa itu kayak kebiasaan banget. Mereka memberikan bintang 1 misalnya ngebeli 5 produk berbeda, terus misalnya ada satu yang kurang atau mungkin pengiriman ada yang salah dan sebagainya. 5 produknya dikasih bintang 1 semua dengan alasan yang nggak jelas, nggak ada ulasan. Itu kayak aneh banget. Makanya sometimes gue kesel banget kalau misalnya ada buyer yang memberikan bintang 1 tanpa ulasan yang jelas. Karena apa? Karena review positif itu berpengaruh terhadap algoritma. Ingat teman-teman ya, ingat teman-teman, review positif itu berpengaruh terhadap algoritma. Jadi kalau misalnya sedih banget lah pokoknya kalau misalnya kalian nggak bisa mendapatkan review positif. So make sure teman-teman bisa mendapatkan review positif ya, dan bintang positif juga lah. Dan teman-teman punya 5 produk hero dan 5 produk rising. Minimal ya, minimal punya 5 produk hero dan 5 produk rising untuk membantu meningkatkan konversi ke produk lain. Kok kalau misalnya belum ada 5 produk hero dan 5 produk rising gimana? Ya nggak apa-apa. Kalian fokus untuk mencari 5 produk hero dan 5 produk rising tersebut. Kalau misalnya belum dapet ya cari. Kalau misalnya udah dapet, lebih di boosting lagi. Karena istilah produk hero adalah lebih tepatnya kayak produk yang paling kencang di toko lo. Bukan berarti kencangnya ini nggak bisa dibikin tambah kencang. Kalau udah tambah kencang banget, bukan berarti nggak bisa dibikin lebih kencang lagi. Kita bikin pokoknya makin kencang, kayak gitu ya. Lalu manfaatkan fitur. Kalau misalnya kita jualan di Shopee, udah pasti kita bisa manfaatin beberapa fitur di Shopee ya. Fitur promosi. Itu ada banyak sekali, cuma di sini gue masukin 4 aja. Ada Shopee Live, ada paket diskon, ada combo hemat, ada flash sale toko. Nah, kalau misalnya kalian bisa membuat kombinasi antara promosi-promosi ini, kalian akan mendapatkan traffic dan orderan yang legit banget. Dan jadi problemnya adalah banyak banget seller sampai hari ini. Gua nemuin banyak banget, mungkin dari jutaan seller, jutaan juga yang nggak ngerti soal fitur ini. Kalian nggak bisa memaksimalkan dan memanfaatkan fitur ini dengan baik. Kalau misalnya teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini dengan baik, ini bakal gila banget pokoknya. Lalu momentum yang tadi gue jelaskan, ketahui momentum produkmu, dapatkan traffic lebih banyak yang akan berdampak terhadap orderan kamu. Ingat tadi, kalau misalnya hari ini ketika video ini diposting adalah mau mendekati hari Ramadan ya, Ramadan, berarti teman-teman tahu kategori muslim yang akan naik, dan banyak kategori-kategori lain yang akan naik lah. Cuman, kalau kamu nggak mengetahui momentum yang pas untuk nge-boosting produk lu karena momentum ini, itu amat sangat disayangkan, karena ini cuma setahun sekali teman-teman. Kalau nggak lu manfaatin, sayang. Karena ketika lu manfaatin momen ini, lu bisa dapetin orderan lebih banyak di kemudian hari. Di bulan selanjutnya, di bulan-bulan selanjutnya lagi. Lu akan mendapatkan average order, average traffic yang lebih baik lagi. Lalu produk pancingan. Produk pancingan untuk membawa traffic ke produk lain tentu saja akan sangat berguna. Sometimes kita butuh yang namanya produk pancingan supaya datengin traffic ya. Datangin traffic ke toko, pancingan traffic ke produk lain, lalu juga untuk mendapatkan orderan lain dari produk pancingan. So, jadi teman-teman kalau misalnya toko kalian nggak punya produk pancingan, apakah salah? Nggak salah. Tapi kalau misalnya kalian mau punya produk pancingan, itu akan jauh lebih baik. Jadi nggak salah. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Terserah kalian kalau ini. Lalu identity toko. Nah, ini juga harus jelas. Kalian itu jualan, itu fokusnya kemana? Kalian tuh harus punya ciri khas, toko kalian tuh jualan apa. Kalau misalnya jualin, misalnya kategorinya lebih ke tripod, ya kalian fokus terhadap jualan tripod. Kalau misalnya jualan home and living,
fokuslah kepada home and living. Home and living-nya juga lebih ke arah mana? Apakah perkakas rumah, apakah kamar mandi, atau alat kebersihan, dan sebagainya lah. Punya identity toko itu penting banget. Kenapa? Jadi ketika si buyer melihat toko lu, dia mengetahui nih, oke, tokonya ini berfokus kepada produk-produk ini, jadi dia bisa membeli banyak produk, karena dia memang butuh produk-produk tersebut, karena lu menjual kategori yang sama. Tapi kalau misalnya lu random banget, terlalu acak, ini juga bumerang ya, bisa jadi bumerang. Jadi, teman-teman harus mempunyai identity toko. Kemudian data analis, ya, menganalisa data produk, toko sangat penting untuk mengetahui strategi selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman di sini nggak mengetahui produk kalian tuh, kalian nggak menganalisa produk, nggak menganalisa toko, nggak menganalisa campaign, nggak menganalisa promosi dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Sedangkan kita harus menganalisa untuk mengetahui next strategi kita tuh harus ngapain. Kalau lu nggak menganalisa, ya apa yang mau lo lakukan? Cuman upload produk baru, iklanin. Udah gitu doang. Terus berharap datangin orderan. Ya, susah ya teman-teman ya. Karena sekarang jualan online itu seller udah banyak banget. Kalau teman-teman di sini nggak ngerti soal strategi, nggak ngerti soal marketing campaign, nggak ngerti soal analisa, gimana mau jualan gitu loh. Ya, kecuali kalian udahlah yang termurah, terus modal kalian banyak, budget iklan kalian besar, ya itu mungkin bisa jualan ya dengan mudah. Tapi kalau misalnya kalian nggak mempunyai ketiga hal tersebut, berat ya, cukup berat ya. Jadi make sure teman-teman, ketahuilah bahwa analis itu juga penting, dan strategi marketing juga penting. Nah, selalu up to date. Penting sekali untuk selalu update fitur, update promo, update produk, update campaign, dan sebagainya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Semakin sering lu update, maka semakin bagus toko lu. Ingat, toko online itu di digital, jualan di online. Online aja, digitalnya terus berkembang. Terus ada yang baru. Masa toko kalian gak mau update, jadi harus update juga ya. So teman-teman, that's it. Segitu aja. Kurang lebih videonya mungkin 10 menitan. Semoga membantu dan semoga kalian dapat mencerna ilmu ini dengan baik. Tenang aja, nanti ada video-video di mana gue akan membahas lebih spesifik. Dan ditunggu video-video gue selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya kalian ingin menonton video-video gue yang lain, silahkan nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rio Gandhi, karena kita akan membahas mengenai digital strategis, apapun pokoknya yang bisa menghasilkan cuan di era digital. So, Rio Gandhi, sekian dulu. Jangan lupa kalau misalnya kalian ingin join grup Telegram gue, silahkan join, link di deskripsi. Yang ingin beli digital course gue bisa ke desi.store/riogandhi. Dan yang mau nanya soal jasa konsultan gue bisa ke nomor ini. Itu untuk khusus nanya konsultan ya teman-teman ya, atau kelas offline. Tidak ada hal-hal lain. Jadi kalau kalian nanya-nanya hal yang lain itu susah dan sulit untuk dijawab karena yang balas admin gue teman-teman. Oke, segitu ya teman-teman. That's it. Rio Gandhi, peace out.